Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang jebakan saham jenuh jual atau biasanya kita sebut dengan oversold. Ini versi Saham Hijau, jadi sharing pengalaman aja. Siapa tahu sangat membantu bagi Anda yang ingin mendapatkan saham di harga yang bawah. Jadi kalau ada perbedaan dengan teman-teman yang lainnya, kami mohon maaf. Disclaimer on, dan sebelum lebih jauh, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe atau biasanya tulisannya gabung. Sebelum kita analisa lebih mendalam, kita harus paham dulu apa itu saham oversold. Saham oversold itu adalah kondisi di mana saham yang posisinya turun, biasanya fase bearish, itu diiringi dengan tekanan jual yang semakin menipis atau semakin menghilang. Ingat, semakin menipis atau semakin menghilang. Kok semakin tipis ya? Karena itulah disebut dengan jenuh jual, karena kan udah mulai nggak ada yang udah jenuh lah, mau jualan udah jenuh. Tapi perlu diingat, tidak disertai dengan tekanan beli. Itu jenuh jual. Kalau disertai dengan tekanan beli itu namanya reversal. Ya, jadi perlu dipahami. Nah, mari kita identifikasi tanda-tandanya. Ini kami lebih kepada teknikal. Ya, biar teman-teman kalau trader itu gampang lah untuk langsung mengidentifikasi. Kami pernah buat konten tentang saham oversold tapi lebih cenderung bandarmologi. Nah, ini lebih cenderung teknikal. Yang pertama adalah tanda paling gampang, Anda buka RSI, Relative Strength Index. Kami sudah buat konten tentang tutorial setting chart di sekuritas masing-masing. Oversold itu kalau di bawah 30. Ini garisnya ya, di bawah 30 ya. Artinya kalau seperti ini berarti itu oversold. Ya, kalau udah mulai jenuh jual. Gampang banget. Udah ada di bawah 30 nih. Tapi ingat ya, tapi semakin garisnya ke bawah, ya ini ya chartnya semakin bawah, maka akan semakin berada pada posisi sangat jenuh jual. Biasanya kapan posisi sangat jenuh jual? Itu di bawah 20 ini. Dan itu bisa terjadi. Umumnya kan di bawah 30. Nah, tapi bisa terjadi di bawah 20. Biasanya kalau semakin jenuh jual, naiknya semakin tinggi. Nah, trader itu sangat penting sekali memahami ini karena menandakan kita harus masuk gitu loh. Tapi nanti jangan langsung masuk ya, itu jebakan utamanya ya di situ. Jadi jebakan utamanya adalah ketika kita sudah tahu ada tanda-tanda jenuh jual, kita langsung masuk. Padahal belum tentu nanti grafiknya setelah jenuh jual itu naik. Ya, ini perlu diingat. Tanda kedua harus diingat, semakin ke bawah semakin jenuh jual. Yang berikutnya adalah kalau Anda belajar candlestick, ya, candlestick ini itu biasanya ada yang namanya Gravestone Doji. Itu kayak apa? Kayak gini nih. Biasanya itu. Jadi garis atasnya tinggi, terus garis bawahnya itu tipis. Biasanya tipisnya ya seperti mana ya? Seperti ini nih, pas ini. Gravestone Doji ini. Semakin tinggi semakin bagus garis atasnya. Karena tekanan jual kan. Loh, kenapa kok nggak sampai tembus? Ada yang nampung. Nah, makanya itu. Dan biasanya diikuti dengan yang namanya candle hijau setelahnya dan batangnya lebih besar melebihi ekornya. Ingat itu. Lebih besar melebihi ekornya. Jadi ini. Ya. Kalau cuman ada hijau seperti ini kurang valid. Ini kan kalau sudah seperti ini udah mulai tanda-tanda jenuh jual ya. Pokoknya ada ini nih, Gravestone Doji ini. Perlu diingat. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya jebakannya adalah kita langsung masuk juga. Padahal sekali lagi jenuh jual itu belum tentu reversal. Ya, ini tanda kedua yang harus kita ingat. Yang ketiga, tanda ketiga adalah jebakannya biasanya volumenya tipis sehingga kita merasa wah udah nggak ada yang jualan lagi nih. Ya, ini kan tanda 3 itu volumenya sangat kecil. Jadi volume sangat kecil itu bukan berarti tipis-tipis gini ya.
Tapi volume sangat kecil itu intinya antara jual dan beli itu sangat kecil lah dibanding yang lainnya. Ingat, misalkan yang lainnya itu setinggi ini, ya berarti segini udah jenuh jual. Kalau sebelumnya segini, ya segini nih yang jenuh jual. Maka Anda lihat ini, ya. Ingat-ingat aja, jenuh jual. Nah, kalau sudah seperti itu, yang perlu kita pahami adalah jebakannya. Ini yang paling penting jebakannya. Saham yang oversold itu bukan tanda untuk langsung masuk. Ingat, langsung masuk. Jadi misalkan Anda punya dana 10 juta, langsung 10 juta, tidak. Ya, kami pernah buat konten juga menyampaikan mulai cicil, tapi tidak langsung. Ini kebanyakan kesalahan. Karena apa? Jadi misalkan seperti ini ya, ini udah jenuh jual banget lah dari segala sisi lain ya. Ini Prodia, PLDA ini. Nah, ini dari segi Bollinger Band sudah mulai menyempit, artinya jenuh transaksinya sudah mulai mengecil. Kemudian di sini ada yang namanya oversold dari segi RSI, ya. Kemudian volumenya juga sahih ini ya. Betul. Bahwasanya ini volume yang menandakan sudah jenuh jual. Cuman perlu dilihat ini baik-baik ya. Posisi sangat jenuh jual itu kan di sini kalau versi RSI ya. Tapi volume belum. Ingat, volume belum. Ya, karena volumenya di sini. Ya. Kemudian versi candlesticknya itu juga di sini belum. Yang ada di mana? Di sini. Karena di sini batangnya sangat tipis-tipis sekali. Ya, ini kan banyak dojinya lah intinya. Nah, jebakannya biasanya Anda masuk di sini. Ya, jebakannya. Sekali lagi, oversold itu bukan berarti tanda langsung masuk, bukan. Nah, bagaimana kemudian yang perlu kita identifikasi? Jenuh jual itu bisa terjadi berulang. Perlu diingat. 1, 2 itu bisa terjadi berulang. Ya, ini bahkan udah jenuh jual 1, 2 tapi turun lagi. Kenapa? Pertama, Anda harus ingat. Di sini belum banyak yang namanya doji-doji kecil gitu, belum banyak. Yang kedua, volumenya masih ramai, makanya belum jenuh jual banget. Ya, kalau pertanyaan di sini, ini kan udah angka 20 ya, tapi kok nggak naik-naik di sini? Ya, kenapa? Karena transaksinya masih agak ramai. Anda gampang identifikasinya kalau pakai Bollinger Band. Ini jaraknya masih lebar. Ya, pokoknya kalau pakai Bollinger Band enak. Nah, Anda nunggu konfirmasi 3 alat, yaitu candlesticknya masuk. Ya, ingat ya. Kemudian sudah terjadi. Ingat, sudah terjadi oversold. Bukan berarti harus oversold ketika itu, tidak. Setelah terjadi oversold, yang ketiga volumenya sangat kecil. Nah, ini. Berikutnya yang paling penting seharusnya ini, kapan kita masuk untuk aksi beli? Kalau tadi saham tadi, itu kan setelah ada konfirmasi volume pembelian sangat besar. Kalau ini gampang ini identifikasinya, kalau seperti ini. Ada volume gede nih, spike nih. Masuk kita. Nah, kita ambil contoh ini. Ini saham SMRA itu baru beberapa hari, bukan beberapa hari ya, mungkin minggu kemarin kita buat kontennya ketika harganya di 380. Ya, 380 itu garis ini. Ya. Kenapa kok kami bisa mengatakan seperti pertama? Kita mengidentifikasi yang namanya jenuh jualnya itu sudah berkali-kali. Biasanya kalau di chart itu kan ada namanya double bottom ya. RSI juga ada, jangan salah. 1, 2, 3 triple bottom bahkan. 1, 2, 3. Nah, berikutnya yang kita perhatikan adalah sudah mulai ada transaksi volume besar di sini. Berarti ada yang nahan kan? Yang berikutnya di sini. Nah, kapan kita masuk? Setelah, kalau kami ya, setelah garis Bollinger Band yang average atau yang tengah ini nyerok ke bawahnya atau masuk ke bawahnya daripada candlestick. Nah, makanya ketika itu kita buat konten di angka 380
SMRA itu. Jadi jebakannya itu biasanya di sini nih. Ini udah oversold kan, ini udah masuk ya kan. Ini kan loh, ini Pak ada dojinya. Iya, tapi bukan Gavestone doji. Ya. Kan lebih baik yang batang atas ini seperti ini kan, lebih baik yang seperti ini mulai muncul lah. Pokoknya yang atasnya lebih ekor atasnya itu lebih tinggi lah. Plus disertai dengan volume pembelian. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, ini sudah ada Gavestone ini. Ini titik jenuh jual. Volumenya juga tinggi. Ingat, guys, average Bollinger Band belum di bawah candlestick. Nah, berarti kita harus menunggu itu. Saya sabar aja. Kapan momentumnya di sini. Nah, Anda kalau pengen bukti, wah masa sih? Anda lihat aja nih. Saham bagus tapi apes, SMRA. Nah, ketika itu kita buat di angka 380. Kalau nggak salah sekarang harganya sudah di atas 400. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Sharing-sharing ini terutama bagi Anda trader ya. Kalau ini banyak digunakan untuk trading. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.